kamar tidur Bapak. Biasa yang tidur di sini Bapak, Ibu, saya, sama adik saya, namanya Edi. Saya Untung Yani. Nah, tapi waktu kejadian malam itu, yang tidur sini cuma Bapak sendiri. Saya tidur di kamar sebelah sama kakak-kakak. Ibu, kenapa nggak ada di sini? Ibu kebetulan 1 Oktober adalah hari ulang tahun dia. Jadi biasa karena dia orang Jawa, jadi suka tirakatan. Tirakat tuh dia pergi ke Taman Suropati, itu rumah dinas juga sebetulnya. Rumah dinas. Jadi waktu kejadian ibu nggak lihat apa yang terjadi di sini. Tapi setelah 4:30 ibu baru tahu dan kita beritahu bahwa Bapak ditembak dan diculik lah istilahnya, dibawa pergi. Nah, ini semua peninggalan Bapak terakhir lah, dari mulai ya ada keris, ada tongkat komando, ada jam juga. Ini baju-bajunya. Apa lagi ya? Nah, ini dia. Ini senjata yang dipakai untuk nembak Pak Ahmad Yani. Jenisnya Thompson. Ini adalah peluru yang masuk ke tubuh beliau. Ya kira-kira ada 7 atau 10 butir peluru lah. Jadi Bapak diberondong di ruang meja makan situ. Yang di bawah adalah senjata yang buat nembak Pak Aidit, PKI ya. Terus ada yang untuk nembak Jenderal Esparman, Panjaitan. Ayo cepat Jenderal, kita habis waktu. Ruangan yang ini adalah ruangan anak-anak ya, anak-anak yang perempuan biasanya yang di sini. Ruang sini sama ruang sebelah yang perempuan. Jadi waktu malam itu saya, Edi tidurnya di sini sama Mbak Jui, sama Mbak Nani, Mbak Ruli, Mbak siapa? Emi ada di kamar sebelah. Kalau Mbak Yuni sama Mbak Nini ada di belakang. Nah ini kamar biasa untuk kakak saya yang perempuan yang paling besar-besar, Mbak Ruli sama Mbak Emi sini. Jadi waktu malam kejadian pagi subuh itu kira-kira jam 10-11 itu ada telepon, kira-kira ada 2-3 kali lah telepon masuk ke sini. Cuman tanya Bapak ada nggak di rumah. Yang terima adalah kakak-kakak saya yang nomor 1 saya waktu itu terima. Cuman tanya Bapak ada apa enggak, Bapak bilang udah tidur. Nah itu berapa kali lah berdiri. Ya kita sih nggak ada pikiran macam-macam ya. Malam itu pun juga ada rapat di sini. Ada rapat, ada sekitar 2 jenderal juga yang waktu itu datang. Kemudian ada tamu dari anak-anak AMN waktu itu. Di belakang situ mereka bertamu. Kemudian jam 3:30 itu anggota Cakrabirawa masuk ke dalam lewat pintu belakang. Kebetulan Edi nyari ibunya, dia bangun, tapi dia ke belakang sama pembantu satu, ketemunya adalah anggota Cakrabirawa itu. Sebanyak 5 orang ya yang masuk ke dalam sini, intinya 5, tapi yang di luar banyak sekali. Ayo, jawab. Yang di luar banyak sekali. Nah, penjagaan yang ada di sini itu sudah dilucuti. Ini ruang makan kita, ruang makan, ruang belajar, ruang apa lagi ya, ruang ngobrol, ruang keluarga lah, ruang keluarga. Jadi Bapak kalau biasa pulang dari kantor,
makan. Kalau lihat TV ya di sini. Ini kursinya beliau. Kita duduk di bawah. TV-nya waktu itu kan cuman malam ya, sore nggak ada. Nah, ini ruang makan yang biasa kita makan di sini. Bapak, ibu, anak-anaknya, yang lain ya di mana-mana lah. Dekat-dekat sini ya, nggak berceceran. Nah, waktu tanggal 1 Oktober jam 03.30, tadi saya udah bilang Cakrabirawa masuk, yang ketemu adalah Edi. Tanya Bapak ada apa enggak? Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Ada, terus tolong minta dibangunin. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Karena ada dipanggil Presiden segera. Jadi Edi masuk lagi ke dalam sini, bangunin Segera ya? Bapak saya. Bapak keluar sini. Terjadilah keributan di sini karena Pak Yani harus segera berangkat. Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap Jenderal. Tidak usah ganti pakaian. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Bapak saya itu kalau tidur pakai piyama. Nah, piyamanya tadi ada yang salah satu piyama yang dipakai biasa untuk tidur dia. Kemudian terjadi pertengkaran antara mereka karena mereka kan ya prajurit dengan gaya yang membentak-bentak supaya Bapak bisa ikut segera. Terjadilah pemukulan waktu itu. Saya kebetulan waktu ramai itu saya bangun. Saya hanya dulu masih segini, saya kira-kira seginilah tingginya. Nah, saya berdiri di sini. Di sinilah aku berdiri. Edi di belakang sana. Dipukullah satu orang Cakrabirawa sampai jatuh. Bapak cuma bilang, kau tahu apa prajurit? Tahu apa kalian? Tutup pintu, begitu berbalik ke sini langsung diberondong dari belakang. Ini dulu kacanya juga ya mirip begini, cuma ini udah diganti, di replika. Kalau yang kacanya hancur habis itu. Ini tempat Bapak terakhir. Jadi waktu ditembak jatuhnya lah di sini. Jatuhnya di sini. Kemudian saya coba untuk memeluk, tapi nggak boleh sama mereka. Langsung di kaki tarik, diseret keluar. Keluar pinggir jalan sana. Itu dengan kaki yang diangkat begitu aja, jadi badan tetap di tanah. Jadi kami bangun semua kan, kakak-kakak yang lain bangun. Kita ngejar Bapak sampai sini, tapi pas di dekat mas ini, itu ada satu orang Cakrabirawa. Dia menodongkan senjatanya dan membentak kita supaya masuk ke dalam. Kalau ada yang keluar, saya tembak. Kemudian kami masuklah ke dalam. Masuk ke dalam. Inilah jenazah Bapak waktu itu taruh di luar, taruh di pinggir jalan sana. Ini adalah bekas terakhir genangan darahnya. Ini saya bilang tadi diseret-seret ya dari sana, dari dalam keluar. Itu terakhir kita lihat Bapak. Kalau ini di film ya diangkat kan. Tapi kalau sebetulnya nggak begini, dia main seret terus aja keluar. Ya terakhir Pak Yani ya begini. Jenazahnya begini. Kami udah nggak lihat lagi dan tidak boleh lihat, bukan nggak lihat lagi, nggak boleh lihat lagi. Karena udah bau ya, udah busuk.